Dua kali saya izin ya, ingin bertanya, kebanyakan orang yang mengucapkan husnul khotimah dalam keadaan untuk orang yang meninggal. Yang saya tanyakan, apakah itu pantas untuk orang yang meninggal dikatakan husnul khotimah, atau memang untuk kita yang masih hidup ini? Sekian ayah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah Asep Saifullah. Pertanyaan yang sederhana, tetapi pertanyaan ini penting. Kita sering mengucapkan kata husnul khotimah biasanya untuk menghargai, menghormati seseorang yang sudah meninggal. Lalu pertanyaannya, apakah itu layak? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kata husnul khotimah itu justru berlaku buat kita yang hidup? Mari kita lihat dari sisi etimologi. Husnul itu kan artinya adalah baik. Khotimah, khatam itu artinya sempurna. Jadi husnul khotimah itu artinya sempurna, baik. Itu kebalikan dari su'ul khotimah. Jadi tidak ada sebetulnya kata-kata pada akhirnya menjadi baik, karena itu adalah kesempurnaan. Lalu kenapa itu sering dipakai untuk doa? Semoga Bapak Ibu atau siapapun menjadi husnul khotimah. Jadi artinya perjalanan hidup orang yang kita doakan itu semoga menjadi baik dan sempurna. Jadi sebetulnya memang seseorang itu akan menemukan kebijaksanaan apabila orang itu sudah melewati berbagai macam pengalaman. Dan pengalaman itu pasti ada dua kan. Yang pertama pengalaman yang disukai, yang kedua adalah pengalaman yang tidak disukai. Jadi siapa sesungguhnya orang yang husnul khotimah itu? Orang yang tidak lagi membedakan pengalaman yang disukai dengan pengalaman yang tidak disukai, karena dua-duanya terjadi karena kehadiran ilahi. Ketika seseorang itu sudah bisa menerima apapun yang terjadi, sesungguhnya itu yang disebut dengan husnul khotimah. Lalu kenapa husnul khotimah itu selalu ya dipahami sebagai akhir dari perjalanan? Memang kan faktanya tidak setiap orang terhadap yang tidak disukai itu bisa menerima di awal. Begitu ada yang tidak disukai, kan tidak semua orang langsung bisa menerima. Tetapi karena yang tidak disukai itu datang berulang-ulang, terus-menerus, lama-kelamaan timbul pemikiran, loh kok semakin dilawan, semakin datang berulang-ulang. Akhirnya timbullah pemahaman pada diri yang namanya kebijaksanaan. Kayaknya semakin saya lawan, semakin akan terjadi berulang-ulang. Udah deh, kalau gitu saya terima saja yang tidak disukai seperti saya menerima yang disukai. Kapan itu terjadi? Ketika kesadaran manusia itu sudah meningkat, mengalami evolusi dalam kesadarannya. Apa sih evolusi kesadaran? Sederhana. Hari ini kita melihat kotoran sapi di kandang sapi. Kotoran sapi dipindahkan oleh petani, ditaruh saja di bawah pohon jeruk. Besok-besok kotoran sapinya perlahan hilang, kan diserap oleh akar. Kita sering tidak sadar, 2-3 bulan ternyata pohon jeruk kita berbuah. Itulah evolusi. Jadi hari ini kotoran sapi, 2 bulan, 3 bulan ke depan sudah jadi buah jeruk. Apa yang salah dengan kotoran sapi? Apa buruk? Ya tidak ada baik buruk. Yang ada itu cuman evolusi kesadaran. Tidak ada baik buruk, yang ada itu adalah proses.
Karena baik buruk itu adalah pikiran kita. Semesta tidak mengenal baik buruk. Yang dikenal semesta itu adalah evolusi kesadaran. Jadi apa sih husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu adalah menjadi sempurna, menjadi baik, walaupun prosesnya masih terjebak oleh dualitas. Begitu kesadaran seseorang naik meningkat, maka dia tidak lagi melihat ada baik buruk, tidak melihat lagi ada sukses dan gagal. Yang dilihat semua adalah sebagai kesempurnaan semesta. Ketika kesadaran mencapai itu yang disebut dengan husnul khotimah. Kalau begitu su'ul khotimah apa? Su'ul khotimah itu masih terjebak oleh dualitas. Nah pertanyaannya, apakah setiap orang yang mati itu husnul khotimah? Ya tentu tidak. Belum tentu. Itu hanya doa, kata-kata yang diucapkan oleh yang hidup. Apakah seorang yang mati itu mencapai kesadaran seperti tadi, melampaui dualitas? Belum tentu. Apalagi ketika dia hidup, dia sama sekali tidak melatih diri untuk meningkatkan kesadaran bahwa sebetulnya baik dan buruk itu hanyalah ilusi pikiran. Benar dan salah itu adalah kesepakatan pikiran. Kan semua hal dalam hidup itu awalnya juga tidak bernama. Bahkan Tuhan sendiri kan tidak bernama. Yang ngasih nama kan kita-kita juga. Karena kecentilan manusia semua diberi nama. Setelah diberi nama kan kita pusing sendiri. Karena begitu diberi nama, pikiran menjadi terjebak pada nama yang diberikan. Jadi kalau begitu, husnul khotimah itu bagusnya kapan? Husnul khotimah itu harusnya setiap episode kehidupan kita selalu mengantarkan kita pada kesempurnaan sudut pandang kita karena kita mencapai kesadaran. Gunung meletus, tidak ada baik buruk. Sekarang Gunung Semeru memuntahkan erupsi, tidak ada baik buruk. Baik buruk itu karena manusia hari ini rumahnya terkubur oleh lava. Karena terkubur ada kepentingan kita yang terampas oleh semesta, kan kita sebut buruk. Itu saja. Tapi yang terjadi itu adalah evolusi semesta. Karena Allah tahu barangkali di daerah sana itu tanahnya sudah kurang subur lagi. Biar petani nanti kalau panen ya bisa kembali lagi menemukan mineral-mineral yang ada dalam tanah. Maka dikeluarkanlah ya energi yang terkumpul di bawah Gunung Merapi itu, diempaskan keluar. Positifnya apa? Positifnya kalau itu terus terakumulasi di bawah kan bisa jadi gempa yang sangat besar. Ya harus dibucatkan, harus dikeluarkan secara perlahan-lahan supaya tidak terjadi akumulasi energi. Jadi yang terjadi hanyalah transisi dari suatu keseimbangan pada keseimbangan baru. Itu namanya evolusi. Dan suatu saat, mohon maaf, mungkin saja ya di sekitar area letusan Gunung Merapi itu, maka apapun yang ditanam menjadi sangat subur. Dan manusia suatu saat di situ akan mengatakan, oh ini berkah letusan Gunung Merapi. Padahal dulu dia bilang ini musibah. Jadi musibah buatan kita, berkah buatan kita. Semesta tidak menciptakan berkah dan musibah, hanya evolusi saja. Toh pada akhirnya apapun pekerjaan semesta menjadi sempurna. Nah ketika kita bisa menyaksikan kesempurnaan dalam segala peristiwa, itulah husnul khotimah. Jadi khotimah, khotim, khatam itu artinya sempurna. Sayang sekali khatam ini sering diterjemahkan tamat. Makanya kita baca Quran 30 juz, begitu selesai khatam. Padahal itu tamat. Tamat dengan khatam beda. Kalau tamat itu cuma berakhir saja. Tapi kalau khatam sempurna. Sempurna bacanya, ketika dia membaca, dia dapat pesan yang dari yang dia baca. Itu baru sempurna. Jadi sekali lagi jawabannya, apakah husnul khotimah itu berlaku untuk orang mati saja? Ya tentu saja orang mati belum tentu semua orang mati mencapai kesadaran itu. Dan bagus kalau kesadaran itu dicapai dalam kehidupan kita yang sekarang. Insya Allah saat mati kita mati dalam keadaan pasrah. Makanya di Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, satu harus iman. Ittaqullah, dua harus takwa. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya.
Gimana takwa yang sebenarnya? Takwa yang sebenarnya versi Quran adalah mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya, dan bisa mengingat apa yang ditunjukkan. La'allakum tattaqun, itulah orang yang bertakwa. Itu secara formal dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Nah, kalau orang sudah mencapai tahapan itu, maka di dalam ayat selanjutnya, la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali sudah dalam keadaan pasrah. Nah, pasrah itu artinya adalah husnul khotimah, sudah bisa menerima apapun yang terjadi sempurna adanya, tidak pernah ada lagi protes, penyesalan, dan lain sebagainya. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih.